Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yaitu mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka itu untuk mempelajari ayat-ayat dari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa itu menempuh keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkahnya untuk menuju surga. Banyak kemuliaan-kemuliaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Itu Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala itu memahamkan agama bagi seseorang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ana itu mengingatkan, barang siapa disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya itu bersalawat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Itu barang siapa yaitu apabila disebut namaku kemudian tidak mau berselawat kepadaku, maka orang tersebut bakhil, masin. Maka hendaknya majelis ilmu apabila disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka berkumandang sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khati'a shalla alayya khati'a tariqal jannah." Barang siapa yang keliru dalam berselawat kepadaku, maka akan keliru jalan menuju surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma majalisa qaumun majalisan wa lam yadhkurullah wa lam yusalli alayya kanat majalisuhum kiratan alaihim yaumal qiyamah." Kemudian Jibril alaihi salam itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, man dzukirta indahu wa lam yusalli alaika fab'adallahu kul amin fakultu amin." Itu apabila suatu majelis, suatu kaum bermajelis, kemudian apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mau berselawat, maka majelis tersebut akan binasa pada hari kiamat. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang tidak mau berselawat kepadamu wahai Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan, akan melaknat orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Kul amin." Katakanlah amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam amin, mengaminkan. Maka majelis yang barokah, yaitu banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan salawatan yang mana banyak, yaitu keutamaan orang yang bersalawat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Yaitu apabila seseorang itu berselawat kepadaku satu kali,
maka Allah Subhanahu wa taala apa? Berselawat berapa kali? 10 kali. Mungkin kita udah berapa kali-kali udah nyebut selawat. Mungkin tak terhitung kan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabun nasi minni manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Itu apa? Kedudukan yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat itu apa? Orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang benar. Salawat yang benar bukan mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengadakan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin anak tidak banyak lebar. Bahwasanya mungkin pada malam ini hanya tausiah singkat. Pada malam ini hanya membawakan tema yaitu apa? Kemuliaan orang yang ikhlas itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi, sami'tu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, itu apa? Ya ayuhan nas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis yang agung. Itu hadis sahih dari Imam Bukhari bahwasanya Al-Qamah itu meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Mana Umar bin Khattab berkhutbah membawakan hadis ini, itu bahwasanya apa? Wahai manusia, sungguhnya amalan itu terkandung pada niatnya. Kemudian wa inna malikum ri'in manawa, bahwasanya apa? Setiap orang itu akan diberikan pahala sesuai apa yang diniatkannya. Apabila niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Kemudian apabila seorang itu tujuannya beramal karena apa? Dunia, kemudian isinya bahkan wanita yang hendak dinikahinya, maka sesuai apa yang diniatkannya. Bahwasanya para ulama menjelaskan hadis ini, yaitu seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal, kemudian Ali ibnu Madini menjelaskan bahwasanya hadis ini yaitu apa? Termasuk hadis sepertiga Islam, mencakup sepertiga Islam. Bahwasanya apa? Yang pertama, hadis sepertiga yang pertama yaitu hadis ini, innamal a'malu binniyat. Karena apa? Seseorang hendak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilandasi dengan niat. Kemudian hadis sepertiga yang kedua yaitu apa? Siapa yang tahu? Mungkin pernah dengar hadis itu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu barang siapa yang beramal tanpa perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena kita ketahui bahwasanya apa? Syaratnya ibadah itu ada berapa? Syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Itu hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian syarat yang kedua ya apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis sepertiga yang ketiga ialah itu hadis riwayatkan oleh Nu'man bin Bashir,
Yaitu apa? Innal halala bainun wal harama bainun. Sungguhnya apa? Halal itu jelas dan haram jelas. Maka kehidupan seseorang, keseharian seseorang itu dilandasi dengan tiga ini. Dia beribadah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bermuamalah dia harus mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini mencakup keseluruhan dari Islam. Kemudian dari hadis ini yaitu terdapat faedah, di antaranya yaitu yang pertama ialah al-a'malu la tasihu illa binniyah. Bahwasanya apa? Amal itu tidak sah apabila disertai dengan niat. Maka kita seorang ingin beramal, maka harus dilandasi dengan niat. Contoh, seperti orang itu sebelum subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum. Mungkin bisa jadi dia tidur satu harian. Apakah bisa dijadikan seseorang ini berpuasa? Apakah dia berpuasa? Tidak makan, tidak minum dari sebelum subuh sampai maghrib. Apakah dia katakan dia berpuasa? Belum tentu. Apabila dia niatkan berpuasa, maka mendapat apa? Pahala puasa. Maka seseorang itu ingin beramal, maka dilandasi dengan niat. Kemudian faedah yang berikutnya ialah yaitu apa? Besarnya pahala seseorang, besarnya pahala dari amal itu tergantung pada niatnya. Itu contoh, misal yaitu seseorang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian niatnya untuk mencari ilmu untuk dirinya sendiri, apakah dapat pahala? Ikhlas, kemudian dia mencari ilmu untuk dirinya sendiri, dapat pahala tak? Dapat. Dia ikhlas, kemudian ilmunya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, itu ada orang yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya, dapat pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Dapat, akan tapi beda dari yang pertama dan yang kedua. Kemudian seseorang untuk ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya, kemudian untuk orang di sekitarnya, maka pahalanya apa? Berbeda. Karena manfaatnya lebih besar. Maka kita ketahui bahasanya apa? Pahala itu apa? Bertingkat-tingkat. Ikhlas, tingkat keikhlasan seseorang itu apa? Bertingkat-tingkat. Begitu juga pula seorang itu menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya, kemudian untuk orang di sekitarnya, bahkan untuk seluruh dunia, baik itu di zamannya bahkan sepeninggalnya, maka beda pahalanya. Maka kita ketahui bahwasanya apa? Seperti hadis ini itu diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah meninggal, tapi namanya masih disebut. Siapa yang tahu nama Imam Bukhari? Siapa yang tahu nama Imam Bukhari?
Kita sering sebut Bukhari. Siapa namanya? Muhammad ibnu Ismail, kemudian ibni Ibrahim, kemudian Ibn Bughirah, Al-Bardisbah, Al-Bukhari, Al-Jufi, Maulahu. Yaitu kita hanya sebut Bukhari tapi nama tidak tahu. Kemudian meninggal pada tahun berapa? Nama artis kita hafal, sampai tahun-tahun lahir pun hafal. Nama ulama tak hafal. Lahir pada tahun 194 Hijriah dan meninggal pada tahun 256 Hijriah. Kemudian apa? Maka Nabi SAW sabdakan, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu apa? Setiap seseorang mendapatkan pahala tergantung apa yang diniatkannya. Maka hendaklah kita yaitu bercita-cita atau niat yang tinggi, niat yang besar, bukan niat nanggung-nanggung, hanya niat ya. Maka niat yang tinggi, yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita, yaitu termasuk hadis ini. Kemudian hadis Nabi SAW bersabda, "Idza sa'atallaha fas'alu al-firdausal a'la ilal jannah." Apabila engkau hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta surga. Surga apa? Firdaus yang paling tinggi. Maka seseorang hendaknya niat yang besar, niat yang tinggi. Apabila seseorang ingin menjadi orang yang besar namun tidak sanggup, maka niatkan untuk anak-anaknya untuk menjadi ulama yang besar, atau tidak bisa jadi ulama, jadi ustadz yang kuat ilmunya. Gitu. Seperti apa? Orang tuanya Imam Bukhari. Siapa orang tua Imam Bukhari? Ismail. Itu apa? Pernah menghadiri. Karena apa? Orang tuanya mencintai ilmu, maka hendaknya selaku orang tua yaitu hendaklah mencintai ilmu. Itu apa? Ismail, itu ayahnya Imam Bukhari, yaitu apa? Pernah menghadiri majelis Imam Malik, kemudian pernah menghadiri majelis Abdullah bin Mubarak. Maka padahal Imam Bukhari masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Maka selaku orang tua hendaknya apa? Mencintai ilmu. Doakan untuk anaknya doa yang besar, sebagaimana ibunya Imam Bukhari. Imam Bukhari, bahwasanya Imam Bukhari itu masih kecil, matanya apa? Buta. Kemudian ibunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa. Bukan mungkin kita ketemui orang tua di zaman sekarang itu melihat anaknya cacat, mungkin apa? Putus asa. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya yaitu apa? Al-amru bil ihdarin niyah. Hendaknya seseorang itu apa? Menghadirkan niat, hendak beribadah, hendak beramal, maka hadirkan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Contoh, anak tanya, misal seseorang nih berinfak untuk masjid, niat tak? Niat kan otomatis. Kemudian seseorang, itu orang tua, seorang suami berinfak untuk anak istrinya, kadang apa? Lalai menghadirkan niat sebagai apa? Rutinitas.
Bahwa kita ketahui bahwasanya apa? Infak untuk masjid hukumnya sunnah. Berinfak untuk anak istri hukumnya wajib. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwasanya apa? Seorang suami itu wajib menafkahi anak istrinya. Itu Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu 'alal miskin wa anfaqtahu fi sabilillah wa anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamuha ajrun. Itu 1 dinar engkau nafkahkan untuk orang miskin. Kemudian 1 dinar engkau nafkahi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1 dinar engkau nafkahi untuk anak istrimu, maka itu suatu yang apa? Utamaan yang besar. Maka hendaknya sebagai rutinitas keseharian kita jangan sampai lalai untuk apa? Menghadirkan niat. Kemudian yaitu apa? Banyak keterangan para ulama menjelaskan tentang perkara niat, yaitu seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan apa? Rubba amalin saghirin tukabbiru an-niyah. Itu apa? Betapa sepelenya amal kecil itu apa? Menjadi besar gara-gara apa? Niat. Seperti kita pernah dengar kisah seorang wanita Bani Israel yang berikan apa? Minum kepada seekor apa? Anjing. Orang wanita tersebut seorang apa? Seorang pelacur yang hina. Padahal apa? Sepele yang ngasih air. Karena dia bahagia memberikan air untuk anjing, seekor anjing yang kehausan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Mengampun dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke mana? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga apabila kita apa? Menghindari duri atau batu atau yang mengganggu di jalan. Ini juga apa? Sebab-sebab seseorang apa? Masuk surga. Pada sepele, tidak perlu kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Buang sampah ya. Karena niatnya, oh ini bahaya nih. Bisa apa? Membahayakan seseorang. Maka apa? Mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu kesehariannya bernilai ibadah. Karena mereka apa? Setiap amalan dihadirkan niat. Seperti apa contohnya? Masuk WC, niatkan ngamalkan sunnah Nabi SAW, baca doa sebelum masuk WC. Baca doa apa? Apa doa? Kemudian doa adab-adabnya, masuk kaki kiri, kemudian keluar WC, baca doa keluar kaki kanan, Masya Allah. Kemudian tidurnya berwudu, baca doa sebelum tidur, kemudian bangun tidur baca doa. Hadirkan niat, mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka bernilai ibadah. Makan pun gitu, bukan masalah makan enak. Hadirkan, ngamalkan sunnah. Belum makan baca apa? Bismillah. Setelah makan baca doa, bukan foto-foto, bikin orang ngesak ya. Maka orang-orang yang beriman itu kesehariannya lillah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala apa berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kemudian dari hadis ini terdapat faedah yang berapa sekarang?
Keempat ya. Yaitu apa? Wujubul hijrah. Itu wajibnya apa? Hijrah. Kemudian hijrah itu ada berapa? Nah, dengar hijrah ada berapa syarat hijrah? Apa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Hijrah. Hijrah tempat. Itu dan seseorang dari negeri kafir ke negeri muslim, maka dia wajib hijrah karena bahaya. Bahaya apa? Agamanya. Kemudian hijrah yang kedua ya apa? Hijrah perbuatannya. Yaitu seseorang yang sebelumnya melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus tinggalkan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma manallahu anhu." Itu orang-orang yang muhajir, orang-orang yang berhijrah, mereka meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus meninggalkannya. Kemudian yang ketiga apa? Hijrah apa? Pelakunya. Contoh misal sebelumnya seseorang pernah bermaksiat, berkesyirikan, kemudian pernah bergabung di suatu perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak teman-temannya yang melakukan kemaksiatan, maka dia harus tinggalkan kawan-kawannya melakukan maksiat karena bahaya. Apa? Bisa jadi nanti dia apa? Balik lagi. Tidak bisa apa? Istiqomah di atas jalan yang benar. Maka dia harus tinggalkan. Apalagi baru-baru hijrah dan berani-berani mendakwakan. Berbahaya, balik kena subhan nanti. Maka yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tattaqu ilal ladzina zalamu fastaqumun nar wa ma kana lahum min dunillahi awliya tsumma la tunsarun." Jangan engkau apa? Mengikuti orang-orang yang mengajak bermaksiat. Fastaqumun nar, maka akan engkau apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa makana lahum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Bosnya orang-orang teman-teman kita yang lama tuh enggak bisa menolong kita. Kemudian Allah pun enggak mau menolong. Maka ketiga ini harus tinggalkan. Enggak boleh apa? Salah satunya apa? Ada yang ketinggalan. Contohnya misalnya orang apa? Hijrah tempat, kemudian hijrah perbuatannya, tapi masih berkawan sama orang-orang yang buat maksiat. Sama bahaya. Begitu juga orang udah hijrah dari tempat dari apa? Pelakunya, kemudian dari perbuatannya, akan tapi masih di tempat maksiat. Maka ini harus ditinggalkan semua. Kecuali udah kuat imannya, boleh dakwakan. Kemudian dari hadis ini terdapat faedah yang berikutnya, yaitu apa? Dilarangnya itu apa? Tinggal di negeri kafir. Baik itu apa? Belajar Islam di negeri kafir. Bahkan apa? Rekreasi. Banyak Indonesia ini masih banyak tempat rekreasi yang belum kita apa jelajahi. Kenapa itu pergi ke negeri-negeri kafir? Karena Nabi SAW berlepas diri. Karena apa? Bahaya kalau kita meninggal di negeri kafir. Yang mana Nabi SAW sabdakan, "Anna bariun mimma aqama ala baladil musyrikin." Itu apa? Nabi SAW berlepas diri. Itu apabila seseorang itu meninggal di negeri orang-orang kafir.
Kemudian faedah yang berikutnya, yaitu yang berapa sekarang? 5, 6, 7 berapa? Itu fihi at-tahdhiru minal a'mal li ajri dunya. Itu peringatan keras apabila seseorang beramal itu mengharapkan apa? Dunia. Banyak mubalik menyampaikan bahwasanya apa? Sedekah sekian dapat sekian, diiming-imingi apa? Dunia. Bahwasanya apa? Hendaklah kita beramal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita di dunia. Jangan kita berharap untuk apa? Dunia. Beramal untuk berniat, yaitu apa? Sedekah. Niatnya itu apa? Agar bisnisnya lancar. Bersedekah agar apa? Warungnya berkah dan macam-macam. Maka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Man kana yuridu thawaba dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun." Itu apa? Apabila seseorang menginginkan dunia dan seisinya, maka Allah Subhanahu wa taala beri secara utuh dikasih. Tidak walahum fiha la yukhasun, tidak sedikit pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara utuh Allah Subhanahu wa taala kasih dia. Kalau niat itu dunia. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habitat a'malahum wa batilun ma kanu ya'malun. Itu orang mereka itu apa? Mereka tidak mendapatkan apa di akhirat kecuali apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa habitat a'malahum wa batilun ma kanu ya'malun. Maka amalnya apa? Terhapus, sia-sia beramal. Capek-capek cari duit, kemudian berinfak niatnya untuk apa? Untuk dunia, sia-sia. Maka hendaknya kita lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya ialah fihi at-tahdhiru minar riya. Itu apa? Peringatan keras dari perbuatan riya. Karena ini bahaya. Karena perbuatan ini apa? Masuk ke dalam dada-dada seorang yang beriman. Maka kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari perbuatan riya. Maka banyak perintah setelah ibadah itu apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti sholat. Selesai sholat kita baca apa? Astagfirullah, alhamdulillah. Astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini kita ini udah beramal. Masih apa? Beristighfar. Kadang orang apa? Selesai sholat baca alhamdulillah. Keliru. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung dari apa? Dosa riya, itu apa? Kesyirikan. Karena riya termasuk apa? Syirik kecil. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa apa? Sampai tahu doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu apa? Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dihindari dari perbuatan syirik. Baik itu syirik kecil maupun syirik besar.
baik yang apa? Diketahui. Kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Baik yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu itu beramal, beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan perkara-perkara dunia. Bosnya dunia ini hina. Mungkin yang singkat ini yang dapat Anda sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi diri Anda sendiri, kemudian untuk antum semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita istiqamah di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.